Makanya gue cuma 2 minggu gue kenal dia. Abis itu gue langsung tanya serius, mau kawin atau enggak nih? Kalau cuma pacaran dong gue gak mau. Terus dia itu melakukan tindakan yang menurut gue itu membuat gue kelihatan kayak gak punya power. Jadi gue bilang, kalau misalnya masih kita mau lanjutin nih hubungan ini gitu ya, lu mau gak ikutin cara gue? Cara gue adalah kayak gini. Oke, balik lagi sama gue Amri. Di episode kali ini kita akan berbicara mengenai pernikahan lagi seperti biasa. Jadi disimak aja. Lo kan punya pengalaman menikah dengan pasangan yang lebih tua nih. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang bisa lo bagiin? Ya, ini kan lagi rame juga ya. Lakinya muda kawin sama yang perempuannya lebih tua ya. Ya dari pengalaman gue juga nikah sama orang yang lebih tua dari gue 10 tahun gitu kan. Udah ada anak juga gitu. Jadi kalau gue boleh sharing, bekalnya yang paling utama kalau untuk mau menjalani hubungan seperti itu dengan serius gitu ya, udah pasti mental sih gitu. Karena kalau misalnya pasangan lu ini dia belum pernah nikah sebelumnya, mungkin lu nggak ada tantangan dari sisi pihak ketiganya gitu. Karena kalau di posisi gue ini karena udah ada anak dari perkawinan bini gue yang sebelumnya, gue ada tantangan dari pihak ketiganya, yaitu bapaknya anak-anak gue, anak sambung gue gitu. Jadi kalau dari pengalaman gue itu mentalnya harus disiapin gitu. Karena hubungannya memang gak selalu baik-baik aja. Dan yang paling penting balik lagi itu masalah value itu harus disamain dulu ya antara lu dan si pasangan itu. Karena dia itu kan punya pengalaman yang jauh lebih lama dibanding lu. Pengalaman kehidupan dia ya, maupun pengalaman percintaannya dia gitu. Jadi lu bener-bener harus make sure banget value pasangan lu ini nyambung gitu lah sama lu gitu. Karena menurut gue yang paling bahaya itu adalah karena nih posisinya lakinya yang lebih muda, itu jangan sampai karena nggak ada yang miss dari penyamaan visi antara lu dan si pasangan lu, itu nanti dia jadinya tuh disrespect sama lu gitu. Karena dia merasa kayak dia lebih tahu gitu. Lu nggak tahu apa-apa karena lu lebih muda gitu kan. Jadi dari awal tuh memang harus bener-bener lebih apa ya gue bilang ya, lebih pertanyaan-pertanyaan seputar visi itu bener-bener harus dimatengin banget. Karakternya tuh harus lu tahu banget, oh ini karakter dia kayak gini, prinsip hidupnya dia kayak gini, value dia kayak gini. Itu bener-bener harus mateng banget gitu loh pengenalan mengenai itu gitu. Karena itu hubungannya sama visi kan gitu. Gitu. Karena ya itu tadi, lu kan di sini posisinya akan jadi kepala rumah tangga yang mana lu harus dihormatin dan decision lu tuh decision maker-nya kan harusnya lu gitu. Walaupun bukan berarti nggak ada diskusi ya. Bukan berarti kita nggak ngasih kesempatan dia untuk berpendapat ya, enggak. Cuma ya adalah ego orang yang lebih tua itu pasti akan ada gitu loh. Dia akan jadi merasa kayak lebih tahu karena dia udah punya pengalaman kan. Karena mungkin dia ngerasa kayak, ya umur gue lebih tua, gue lebih pengalaman. Itu kan sebenarnya hal yang susah gitu loh untuk nyatuin, apalagi perbedaan umur yang lumayan jauh gitu. Iya. Cara lo untuk ngeredam itu gimana? Ya karena kan pengalaman kan gak bisa bohong gitu ya. Betul. Kalau gue sih be harsh at first ya. Jadi maksudnya lu harus benar-benar nunjukin dari awal, kalau gue ya, bagaimana pandangan lu nanti kalau lu jadi kepala rumah tangga. Jadi kayak lu tuh pengennya gimana gitu sebagai kepala rumah tangga. Dilihat seperti apa gitu loh sebagai kepala rumah tangga. Jadi kayak gue tuh biasanya gue bilang kayak ya decision maker harus di gue gitu. Tapi bukan berarti gue gak ngasih kesempatan untuk bicara. Enggak. Gue butuh juga diskusi gitu kan. Tapi decision maker di gue gitu. Nah itu yang bisa gak kayak gitu. Itu harus ngomongin kayak gitu di awal gitu loh. Maksudnya sampai mana tuh pemahaman itunya. Jadi kayak lakinya harus bener-bener dari awal tuh ngasih tahu nih kalau gue, bayangan gue nih, gue jadi kepala rumah tangga kayak gini nih modelnya. Jadi harus jujur di awal gitu loh. Gue ngeliatnya gini gitu, sanggup nggak gitu loh. Menurut gue itu agak sulit karena posisinya kan ini dia lebih tua ya. Makanya kalau gue dulu suka ngetesnya, nggak harus kayak gitu, tapi gue ngetes dengan kasus. Jadi kayak kalau gue dulu, gue bilangnya, jadi ada satu kasus, terus dia itu melakukan tindakan yang menurut gue itu membuat gue kelihatan kayak nggak punya power. Jadi gue bilang, kalau misalnya masih kita mau lanjutin nih hubungan ini gitu ya, lu mau nggak ikutin cara gue? Cara gue adalah kayak gini. Jadi lu dependnya sama gue gitu. Bisa nggak kayak gitu? Nah itu yang harus ditunjukin kalau gue ngeliatnya kayak gitu ya. Dan itu dia waktu itu setuju, ngerti lo. Jadi dia willing to untuk ngelakuin itu gitu. Tapi lo pernah gak sih nanya sama istri lo kayak, gimana akhirnya dia berani untuk ambil keputusan ini gitu? Kan umurnya lebih muda nih. Lo pernah gak nanya? Apa yang membuat dia berani sama gue? Karena satu, dia ngelihat pertama memang dari sisi spiritual. Ya pertama itu dulu.
Gua memang sudah mempelajari itu gitu ya. Jadi dia memang mencari yang lebih ngerti secara spiritual itu pertama. Yang kedua karena ngerasa komunikasi gua sama dia tuh bagus. Dia ngerasa gua tuh jago ngomong lah. Ketiga gua tuh orangnya tegas. Gitu kan. Dan jujur gitu. Jujur tuh maksudnya gua tuh orangnya emang kayak apa adanya gitu loh. Bukan kayak kebanyakan kode gitu. Jatuhnya bisa dibilang dalam tanda kutip polos lah. Gitu loh. Ya lu mau enggak gitu. Nah gue kayak gitu. Nah dia suka tuh. Karena gue orangnya kayak gitu. Langsung straight to the point gitu loh. Gitu. Karena kan biasanya masih suka banyak yang kode-kode kayak gitu kan. Nah dia kan tahapnya nggak kayak gitu lagi. Nah gue orangnya straight to the point kalau gue. Kebetulan. Nah makanya itu yang nyambung gitu. Yang ketiga ya karena. Yang keberapa tuh? Yang keempat atau yang kelima tuh? Ya dia yakin karena gue udah ada kerjaan tetap gitu. Udah. Seal-nya itu. Tapi pasti kan di samping itu lo punya, ya lo tau lah pasti sebelum lo mutusin itu kan masih lo tau lo punya tanggung jawab yang lebih besar gitu kan. Tanggung jawabnya kan jadi double tuh, lo harus belajar jadi suami dan lo langsung belajar jadi orang tua lah bapak gitu. Ketakutan apa yang paling lo rasain? Yang paling kayak lo kepikiran banget nih, bisa atau enggak ya gue? Yang paling lo pertimbangin tuh? Yang paling gue pertimbangin. Sebenarnya yang paling gue pertimbangin ya ekonomi sih. Bisa nggak nih gue provide semua nih gitu. Ya, karena kan gue dulu juga belum cukup gitu loh. Makanya bini gue juga kerja kan. Jadi gue sebenarnya takutnya lebih ekonomi. Tapi kalau misalnya masalah kayak bagaimana mendidik anak, itu gue gak terlalu worry sih. Karena kebetulan juga gue nyambung value-nya. Kayak apa yang dia ajarin ke anaknya, gue tuh mostly setuju gitu. Jadi gak ada ketakutan di situ. Gue lihat apa yang diajarin dia ke anaknya, ya itu masih satu value menurut gue gitu pada saat itu. Jadi nyambung. Kalau gue ngelihatnya dari sisi itu. Terus gak ada sih mungkin keraguan gue. Ya karena kan kita hubungannya sama mantannya bini gue kan kadang ada baiknya, kadang ada kurang baiknya. Cuma sebenarnya itu juga gak terlalu jadi ketakutan gue sih. Jadi gak ada sih paling kecuali itu. Ekonomi aja sih. Karena tanggungan gue kan langsung banyak tuh. Gak satu orang kan. Gue langsung 3 gitu. Oke, berarti kan tadi lo ngomong yang sebenarnya pada saat itu kondisi keuangan lo juga belum cukup. Berarti gue mau nanya apa yang akhirnya ngebuat lo kayak, ya udahlah, gue gas aja ini, gue nikah aja deh. Gue gas aja gitu. Gue gas aja. Nah Walaupun karena ekonominya belum cukup. iya. Karena pada saat itu gue itu kan emang bisa dibilang menjomblo kan lama kan. Emang gue pacaran mungkin cuma sekali doang kan gitu. Dan gue selalu ngerasa gak nyambung sama orang sepantaran gue. Apalagi di bawah gue. Nah gue selalu ngerasanya agak nyambung tuh sama yang lebih tua dari gue kan memang. Tapi gak pernah dapet. Gak ada yang bener-bener klik. Klik tuh maksudnya bukan berarti gue sempet pacaran dulu gitu. Enggak pacaran juga. Deket terus gitu mental aja gitu kan. Sekalinya gue ngeklik. Nah ini cuma yang ini aja. Gitu loh. Makanya gue cuma 2 minggu gue kenal dia. Habis itu gue langsung tanya serius. Ini mau di apa ini? Mau kawin atau enggak nih? Kalau cuma pacaran dong gue gak mau. Gitu. Jadi memang gue nyarinya emang dari awal untuk nikah. Bukan buat pacaran kan. Karena ngerasa dalam tanda kutip tuh gue ngerasa ada ketertinggalan lah gue. Dibanding teman-teman gue yang pacarannya udah lama segala macem gitu-gitu ya. Kalau gue gak ada kan. Temen gue ya gue banyak teman aja. Temen cewek ya ada. Tapi teman aja gitu. Makanya waktu sekalinya gue ketemu dia ya gue yang gue tanya itu. Gue gak mau cuma buat pacaran doang pada saat itu. Jadi alasannya sih simply karena itu aja sih. Walaupun pada saat itu gue belum siap ya mungkin karena pada saat itu gue juga lagi kencang-kencangnya mempelajari agama gue juga jadinya ya gue di situ percaya banget gitu loh bahwa akan selalu ada jalannya lah kira-kira begitu. Jadi di situ yang mungkin orang bilang antara nekat dan bodoh lah kira-kira gitu. Tapi emang pada dasar lo emang nyari yang lebih tua dibanding lo. Sebenarnya gue nggak nyari secara secara spesifik gue mau nyari yang lebih tua. Enggak, emang kebetulan aja dapetnya lebih tua gitu. Cuma memang kalau misalnya gue lihat gue track back lagi gitu ya, memang gue biasanya belakangan sebelum ketemu sama dia, memang gue lebih banyak nyambungnya sama yang lebih tua memang. Kayak 4 tahun di atas gue gitu, 3 tahun di atas gue gitu. Gitu. Jadi memang nggak pengen nyari yang lebih tua secara spesifik itu enggak juga sebenarnya. Apalagi yang beda jauh gitu, enggak. Sama sekali nggak kepikir. Apalagi sampai udah ada anak, ya apalagi. Kagak juga. Oh jadi sebelumnya lo emang gak mikir gue harus sama yang lebih tua nih gitu? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Emang jalannya aja begitu? Emang gitu. jalannya aja begitu gitu. Tapi lo ada gak rasa ketakutan gitu? Kayak, ya tadi kan lo bilang, ya pasti dia pengalaman lebih banyak. Dia udah ngelewatin step yang belum lo lewatin lah gitu. Pasti kan di situ dia ada pengalaman yang belum lo punya gitu. Iya. Ada gak lo rasa kayak minder gitu? Untuk apa yang ngeluarin satu pendapat? Enggak, kalau minder gue gak pernah.
Karena kalau misalnya gue minder, gue yakin kayaknya gue nggak bakal sama dia juga sih. Jadi gue memang selalu dari awal tuh nunjukin nih, gue tuh orangnya kayak gini gitu. Prinsip gue kayak gini, tegasnya gue kayak gini, dia bisa ngikutin atau enggak gitu. Makanya gue bilang kalau misalnya nih yang nonton lu pada ada di posisi dimana lu ketemu sama pacar lu atau calon pasangan lu yang lebih tua dari lu nih ya, buat laki-laki nih. Lu harus bener-bener kasih tahu, lu harus bener-bener secara terbuka, lu tuh orangnya setegas apa sih? Karena laki-laki itu harus tegas, bukan galak ya, tegas ya. Tegas dengan prinsipnya gitu loh. Dan lu harus bisa ngelihat visionnya nanti ke depan bahwa si calon lu ini tuh bakal nge-treat lu kayak apa gitu. Berdasarkan apa ya? Berdasarkan ya itu tadi, visinya sama atau enggak segala macem gitu. Lu bener-bener harus ngerti gitu kalau dia bisa ngormatin gua gitu, walaupun gua lebih muda gitu. Nah itu yang lu harus make sure gitu. Jangan lu malu. Kalau lu udah malu di awal untuk nunjukin kayak gue sebenarnya nggak terlalu suka diginiin sih, tapi lu nggak ngasih tahu gitu. Ah nanti aja lah kalau gue udah kawin baru gue kasih tahu gitu. Please jangan kayak gitu. Itu bahaya banget kayak gitu. Berarti itu sama-sama umur lah. Iya, maksudnya lu nggak boleh. Kalau misalnya lu seumur mungkin oke lah ya, karena ya umurnya sama gitu. Ini lu udah ada gap kan. Jadi lu gak boleh lagi. Gak boleh di depan tuh lu ada rasa minder, rasa malu. Karena lu kan pemimpinnya nih. Lu harus tunjukin di depan. Tapi mungkin kalau buat yang itu, buat gue gak cuma yang lebih tua doang ya. Itu seumuran juga harusnya yang nunjukin kayak gitu kan. Oh iya. Cuma maksud gue kalau ini harus ada penekanan menurut gue ya. Dari pengalaman gue. Karena ketakutannya adalah itu. Dia kelepasan. Dia gak ngerti itunya tadi gitu. Apalagi posisinya mungkin yang ini gak banyak kan kasus kayak gue yang kalau dia sudah pernah punya kegagalan dalam pernikahan kan. Kalau yang mungkin di luar sana masih single sama single gitu kan, yang emang lebih tua aja gitu kan, belum tahu nih yang perempuannya bagaimana how to treat si laki-laki ini gitu loh kalau sudah menikah. Takutnya karena kalau misalnya udah menikah gitu kan, biasanya kalau udah lebih tua gitu kan perempuannya duitnya lebih banyak. Karena karir ini pasti lebih tinggi. In general ya, yang nggak tahu kalau misalnya anak laki-lakinya anak konglomerat ini beda lagi ya gitu. Cuma maksudnya, ya kan kalau misalnya kita secara orang normal ya harusnya kan karir dia lebih tinggi, duitnya dia lebih banyak. Mungkin dia punya rumah duluan, dia mungkin masih nyicil kali. Istilahnya kayak gitu. Jadi lu harus nunjukin gitu power lu di mana, standpoint lu di mana gitu. Gue pengennya tuh di-treat seperti apa? Karena gue ya decision makernya nih gitu. Itu harus kuat dulu gitu. Dia mau nggak ngikutin cara gue? Itu harus dites si perempuannya. Oke, jadi kesimpulannya buat lo pada yang mengalami posisi mirip seperti gue, di mana lo lebih muda daripada pasangan lo yang perempuan, dan lo serius mau nikahin dia, pesan gue satu, make sure bahwa lo standpointnya jelas terkait masalah bagaimana lo menjadi kepala rumah tangga nantinya gitu loh. Apakah dia bisa ngormatin lo, decision lo bisa dihormatin gitu ya sama dia. Terus bagaimana prinsip-prinsip lu nyambung atau enggak, itu benar-benar lu harus punya ekstra waktu lagi untuk menyamakan visi itu gitu. Karena dia lebih tua, mungkin karirnya lebih tinggi, duitnya lebih banyak. Jadi egonya lebih tinggi. Jangan sampai egonya itu malah merusak rumah tangga lu karena dia lupa bahwa lu yang harus jadi decision makernya dan lain-lainnya tadi. Jadi kalau lu ada pendapat lain, boleh komen ya.